Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan nama saya Dadi Salva Senarta dengan NPM 240641691. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi tutam ini. Langsung aja masuk ke yang pertama, penjelasan fungsi readline dan talk dalam parsing. Jadi, fungsi pertama yang function readline ini tuh dia intinya buat ngebaca input. Ya apa dia ketemu tuh new line, jadi dia ngebaca sampai satu kalimat aja, sampai new line baru dia berhenti baca inputnya gitu. Nah, kalau selanjutnya talk ini dia baca baca string, terus kita bisa nentuin sendiri kita mau ngebagi berdasarkan apa, misalnya berdasarkan spasi, berdasarkan new line, berdasarkan end of string. Ya itu bebas, ada kita bisa atur membaginya apa ketemu karakter apa ketemu uh, delimiter apa tuh bebas. Biasanya nih dipakai dua-duanya, misalnya buat baca inputnya ini buat baca semua stringnya, buat baca satu line string, terus kita pecah pakai function str_top ini. Misalnya kalau mau coba baca kata pertama dari inputnya aja pakai gitu, jadi pertama dibaca pakai readline dulu, terus baru dibaca pakai str_top gitu biasanya. Lalu untuk lanjutnya penjelasan breakdown TP.js. Nah, ini kode TP-nya. Intinya pertama kita bikin array buat pipe dulu ini. Ukurannya dua, satu untuk read only, satu untuk write only. Jadi yang nol itu buat baca, yang satu itu buat tulis gitu. Terus kita bikin pipe-nya di sini, terus ini ada error handlingnya, terus kita baru fork. Nah, kita bikin pipe dulu baru fork tuh biar um, parent sama prosesnya itu sama-sama akses ujung ini kan, ujung read sama ujung write-nya itu yang sama gitu. Jadi kayak ikut ke fork juga untuk ujung pipe-nya ini. Lalu selanjutnya di sini cara proses. Di sini tuh dia cuma nerima input aja dari input kata pertama dari parent proses. Di sini yang proses pemecahan tokenisasi untuk baca untuk misalnya kata pertama juga cuma dari servernya, dia cuma cuma nerima input terus sudah nampilin aja udah gitu doang, nggak ada proses apa apa di sini di chat proses. Lalu di sini di peran proses pertama dia ada nih terima input string, dia pakai readline buat terima inputnya sampai kita tekan enter. Terus habis tekan enter kan udah diputus tuh inputnya diproses. Ini kalau seandainya guys, kalau inputnya kosong, terus kita masukin dulu ke history inputnya biar, karena soalnya kalau nanti tester talk itu kan dia ngerusak inputnya ya, cuma nyampe kita pecah jadi cuma nyampe ketemu spasi doang, jadi kita simpan dulu ke history full stringnya. Lalu kita pecah sampai ketemu dia slash t slash ini buat spasi, jadi dia nyari dari awal stringnya dibaca sampai ketemu spasi baru berhenti gitu. Jadi nanti hasilnya itu dari char pointer token ini ya, itu kata pertamanya aja. Jadi ini buat tampilin input lengkapnya yang tadi, yang kopinya tadi ya, yang tadi kita history tadi itu. Terus ini token isinya kata pertama tadi yang udah kita share top, lalu baru dikirim ke child. Jadi bukan child yang proses proses tokenisasinya ini. Oke, nah itu, nah ini pas saja, lalu kita close ujungnya karena udah selesai, kita free buat manajemen memori ya. Oke, nah sudah, sekarang lanjut ke CS. CS itu ada server sama ada klien. Jadi di sini intinya itu klien masih put kita mau ngelakuin apa, misalkan ada kalkulator nih. Eh, Misalnya klien minta selalu tambah satu,
Nah, itu yang server yang atur logikanya terus baru balikin lagi ke klien gitu. Intinya gitu. Jadi pertama kita jelasin dulu dari server kan ini di mainnya sama ada kita pakai Sigin sama Victor nanti buat uh, matiin programnya terus kita bikin file Vivo buat ujung baca ujung tulisnya buat request sama itunya oke ini buat ujung baca yang ini buat ujung tulis oke lalu ini masuk loop program kalkulatornya itu server akan menerima request dia bakal listening dari kliennya misalnya ada string masuk dari klien nah dia akan start talk nah ini dia akan mecah sampai ketemu spasi sampai ketemu spasi pertama itu berarti dia spasi pertama itu komen ini misalnya add 1 2 nah itu berarti kan dia nggak baca add dulu sampai ketemu spasi gitu nah, itu add-nya itu berarti dia komen terus abis itu yang setelah spasi kedua sampai ketemu spasi lagi itu uh, argumen pertama jadi misalnya add 1 2 nanti itu yang satunya itu lalu yang selanjutnya itu argumen kedua jadi ya ini misalnya add 1 2 ini berarti isinya cuma dua gitu terus ini ada uh, logika proses case-nya misalnya kalau kosong dia bakal balikin error kosong terus kalau dia argumennya kurang gimana nah ini buat proses hasilnya bagaimana dan juga sesinya ini buat kalau error nah yang add kalau cuma add 1 doang itu dia bakal ngebalikin gini error butuh 2 argumen oke terus juga kalau seandainya kita masukin yang bagian komen tadi yang kata pertamanya kita masukin misalnya kata pasal kata terdaftar di operatornya di komennya itu dia akan ngebalikin ini komen tidak terdaftar ini uh, setiap baris dia akan nampilin ini server mengirim respons atau server menerima respons segala macam lalu untuk membersihin aja plus lalu ini kita tutup ujung-ujung tulisnya kalau udah kelar lalu kita rilis memorinya gitu menurut klien intinya sama dia uh, bikin ini dia ini sama file ya sama yang tadi dia ngakses sama-sama ngakses ujung baca tulis yang sama file Vivo yang sama sama server tadi biar bisa saling berkomunikasi lalu kita masukin input tadi kan masukin input satu string gitu baca sampai dia end of string sampai ngebaca yang ngebaca slash null ini kayak terus dia bakal ngirim hasilnya ke server udah sini ini doang kalau klien karena selanjutnya masuk ke apa tadi nanti mau pengujiannya uh, nah ini untuk yang kode TP misalnya kita masukin stringnya testistus ini input lengkapnya terus parent ngeproses strtalk buat ngambil kata pertamanya aja ini dia ngambil tes lalu yang kata pertama yang udah diambil ini yang ditokenisasi dikirim ke chat melalui pipe lalu chat cuma ngebaca tes aja ini dia nggak dapat tes distus dia cuma dapat tes aja terus dia tampilin ke output lagi itu dan selanjutnya untuk um, yang CS ini ada server yang ini ada klien saya udah contoh add 1 2 dia dia ngirim string ini ke server nih baca server terus server ngirim resultnya sini kembali lagi ke klien
muncul di klien. Tuh. Nah, coba lagi. Apa? Tiba-tiba misalnya pendaftar apa aja? Pendaftar lupa. Eh, nah, oh ini add main, oh main di sini bukan sub. Nah, ini satu dua, aku bikin satu. Oke. Nah, itu server ini kan cuma bisa nerima request dari klien ya, jadi kita nggak bisa ngetik input di sini. Misalnya kalau kita masuk input misalnya satu dua, dia bakal error, dia nggak masih feedback apa-apa karena emang dia nggak didesain buat itu. Dia nah, itu tetap jalan, jadi kita nggak kebaca soalnya servernya emang nggak ada mekanisme buat baca input gitu. Sekian penjelasannya untuk demo. Keseluruhan modul ini tuh intinya kita belajar tentang piping sama input parsing. Jadi kita piping itu uh, ada dua proses, kita butuh saling berkomunikasi. Nah itu kita pakai piping. Ada yang uh, pipingnya pakai file terpisah kayak tadi misalnya yang name tadi itu. Ini dia pakai file Vivo gini. Bisa kalau yang TP kan dia nggak buat file sendiri ya. Nah ini jadi tergantung ini metodenya bebas. Kalau sudah yang file tadi ini yang pakai file, dia selain dari server sama klien ini bisa mengakses file ini juga selama dia punya info terkait pathnya ini. Misal ada proses lain dibuat di kode lainnya. Misal kalau dia punya info tentang path ini, dia bisa mengakses file yang diakses dari server sama klien ini juga. Bisa saling berkomunikasi juga gitu. Bedanya itu aja. Kalau yang TP ini dia karena nggak bikin file begitu, jadi uh, cuma cuma di kode ini aja yang bisa saling berkomunikasi. Udah sih gitu kalau kalau untuk read line sama Ethertalk ini coba buat ngatur pengaturan inputnya aja. Input sama ya input cuma buat input parsing aja sih. Oke. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.